Baik, di bab ini atau chapter 8 mengenai audit planning ini ada beberapa learning objektif yang sebagian diantaranya sudah ada dalam RPS kita, misalnya adalah tentang pemahaman entitas dan industri. Di sini kalau secara rinci ada 4 ya. Mendiskusikan yang pertama, mengapa sih audit planning atau perencanaan audit atau pembuatan rencana audit itu menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi para auditor. Yang kedua adalah memutuskan bagi kantor akuntan publik ini kita menerima atau tidak menerima. Ini disebut dengan client acceptance decision ya. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari dari klien, dari apa yang sudah kita lihat terhadap data, dokumen dan informasi yang dimiliki oleh klien, kita putuskan menerima atau tidak sih gitu. Ini menjadi bagian dari tujuan audit planning. Termasuk diantaranya adalah kita melaksanakan initial audit planning. Jadi initial audit planning itu adalah penyusunan rencana audit awal yang nanti pada saat berjalannya waktu kita bisa perbaiki kembali, kita bisa update, kita bisa rubah ya menjadi satu perencanaan yang lebih lengkap. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pemahaman tentang bisnis, klien, dan industri. Kemarin saya sudah sempat ceritakan, misalnya pada saat situasi pandemi sekarang, ada kondisi-kondisi tertentu bagi para sektor usaha tertentu yang sangat terdampak, baik dia terdampak secara positif, artinya growth atau meningkat penghasilannya, meningkat labanya, dan seterusnya, atau sebaliknya, dia menurun labanya atau menurun omsetnya. Nah, ini menjadi satu bagian yang akan dipelajari dari understanding of client, business, and industry. Termasuk yang tidak kalah penting adalah kita memahami nature dari industri yang kita audit tadi. Dia sebenarnya bergeraknya di bidang apa, siapa sektor kunci, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengakses client business risk. Ini adalah bagian dari risk assessment, yaitu pengukuran atau penilaian risiko ya. Penilaian risiko ini kan menjadi satu hal yang sangat penting bagi auditor untuk mengetahui bahwa apa saja sih risiko yang dihadapi klien dari mulai risiko di level entitas sampai dengan risiko di tingkat akun. Ini juga sekali lagi menjadi bagian yang sangat urgent, yang sangat penting untuk dilaksanakan pada saat perencanaan audit. Yang kelima, ini yang menjadi tugas teman-teman. Salah satu tugas teman-teman kemarin, minggu lalu, yang nanti akan coba dipresentasikan juga adalah melaksanakan analytical procedure. Masih ingat ya? AP atau analytical procedure ini adalah satu tahapan yang dilaksanakan 3 langkah sekaligus atau satu-satunya prosedur yang dilaksanakan pada 3 tahapan audit sekaligus, yaitu pada awal atau pada tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan ketiga adalah tahap pelaporan. Pada saat audit plan, ini adalah preliminary analytical procedure atau prosedur analitis awal. Yang keenam adalah membuat sebuah pernyataan atau menyatakan tujuan dari analytical procedure tadi dan waktu dari masing-masing tujuan yang sudah kita buat tadi. Misalnya kalau misalnya prosedur analitis A itu kita laksanakan dengan rumusan apa, dengan tujuan apa, kapan dilaksanakan. Kemudian akun-akun apa yang akan kita hitung atau akan kita analisis, ini menjadi satu bagian dari audit planning. Yang ketujuh adalah memilih dari mana analytical procedure yang tersedia dari 5 tipikal utama analytical procedure, nanti akan kita lihat juga mana yang akan kita pilih, mana yang paling tepat untuk kita gunakan untuk entitas yang akan kita periksa. Dan yang terakhir adalah menghitung komponen-komponen rasio-rasio keuangan yang umum yang sudah ada pada mungkin teori-teori yang lain atau apapun rasio yang bisa kita manfaatkan dalam rangka menganalisis laporan keuangan. Yang ke-8 ini juga berhubungan dengan mata kuliah yang teman-teman sudah pernah pelajari, misalnya analisis laporan keuangan. Kita lihat yang pertama ya, mendiskusikan kenapa audit planning yang memadai itu sangat penting. Ini adalah tujuan utama atau alasan utama untuk pelaksanaan audit plan. Yang pertama adalah biar kita mendapatkan bukti audit yang tidak hanya sufficient tapi juga appropriate. Masih ingat kemarin
Apa yang dimaksud dengan sufficient dan apa yang dimaksud dengan appropriate? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau berpendapat? Ayo, daripada ditunjuk. Masih ingat ya, ini kemarin adalah kombinasi dari apa yang disebut dengan bukti yang persuasif. Unsurnya ada dua, yaitu sufficient dan appropriate. Ada yang mau berpendapat atau menjelaskan atau mengulang kembali yang dimaksud sufficient itu apa sih? Yang dimaksud appropriate itu apa? Izin menjawab, Pak. Silakan, gitu. Untuk bukti yang sufficient itu bukti yang cukup, sedangkan untuk appropriate itu yang tepat, Pak. Sufficient ini bicaranya adalah kecukupan, berarti kuantitas atau kualitas? Sufficient lebih ke kuantitas, Pak. Kuantitas. Kita bicara kemarin kalau kuantitas itu sifatnya cukup ya. Kalau appropriate, tepat dari sisi kualitas. Ya, makasih. Jadi, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita bisa membuat perencanaan yang bagus, harapannya kita bisa mendapatkan bukti yang tidak hanya secara kuantitas itu cukup atau bahasa lainnya adalah memadai, tetapi juga secara kualitas itu menjadi tepat. Yang kedua adalah untuk membantu Yang kedua adalah untuk membantu atau menjaga agar biaya audit itu reasonable. Kenapa disebut reasonable? Kenapa tidak cheap atau kenapa tidak disebut murah? Karena memang biaya audit itu sifatnya relatif gitu. Mungkin kalau nanti kita ketemu dengan klien yang sebaran industrinya luas, kemudian cabangnya banyak, biayanya bisa jadi akan membengkak. Tapi bukan berarti itu langsung bisa kita simpulkan sebagai biaya audit yang mahal. Tetapi secara perhitungan dia akan menjadi biaya yang masuk akal atau reasonable. Ini relatif ya, tergantung sekali lagi tergantung situasinya, entitasnya, banyak sedikit cabang yang dia miliki, luas atau tidak lingkup organisasinya dan seterusnya. Ya katakan seperti kementerian lah. Teman-teman mungkin lebih mudah membayangkan kalau kita memeriksa Kementerian Keuangan punya sekian direktorat jenderal dan masing-masing direktorat jenderal punya sekian kanwil, punya sekian kantor pelayanan di seluruh Indonesia, itu secara biaya audit akan lebih besar dibandingkan misalnya kementerian-kementerian yang tidak punya satuan kerja di daerah, misalnya Kementerian Koordinator atau beberapa lembaga tinggi negara yang secara posisi hanya ada di Jakarta, tidak memiliki cabang atau branch di provinsi, bahkan di kabupaten kota. Jadi reasonable ini sekali lagi juga sifatnya relatif tergantung ukuran atau besar kecilnya klien tadi. Dan yang ketiga, semakin baik kita merencanakan audit akan semakin kecil juga risiko untuk adanya kesalahpahaman dengan klien. Kenapa? Karena klien sudah bisa mengetahui dari awal dan termasuk auditor sudah sama-sama memahami scope dari audit atau lingkup dari audit ini. Jadi kalau audit planningnya bagus, harapannya tentu tidak ada kesalahpahaman. Nah, ini tahapan ini menjadi satu langkah yang komprehensif dari pelaksanaan perencanaan audit sampai kita bisa mendapatkan dokumen tuntas atau dokumen akhir yang disebut dengan overall audit strategi atau overall audit plan yang ada di sini ya. Ini adalah output atau tujuan terakhir dari tahapan audit plan. Dari atas kita lihat ada penerimaan klien, kemudian understanding the client business and industry atau memahami bisnis klien dan industri sejenis, kemudian menghitung risiko bisnis klien dan melaksanakan prosedur analitik awal. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan hari ini dan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yang 4 tahapan selanjutnya. Masih ingat dengan terminologi risiko ini?
Kembali ada yang mau berpendapat apa yang membedakan dengan acceptable audit risk dan apa bedanya dengan inherent risk? Ada? Kalau inherent risk teman-teman pasti sudah tahu ya. Ayo. Risiko bawaan, Pak. Silakan. Siapa ini? Sebentar, namanya nggak kelihatan. Ini, Pak. Silakan, Mas. Kalau inherent risk itu lebih ke resiko bawaannya, Pak. Sedangkan untuk acceptable itu resiko yang dapat diterima auditor karena salah saji laporan keuangan, Pak. Kalau inherent risk itu risiko yang Bawaan, Pak. bawaan. Maksudnya risiko bawaan bagaimana? Risiko yang tidak bisa ditanggulangi lagi, Pak, karena itu merupakan bawaan dari proses bisnisnya. Misalnya apa, Mas? Ridho. Misalnya risiko gagal bayar ketika perusahaan itu di perusahaan simpan pinjam, bukan, Pak? Oke. Ya, betul. Kalau acceptable audit risk, Acceptable audit risk lebih ke risiko yang harus diterima, Pak, karena laporan keuangan masih mengandung salah saji material setelah audit dilakukan. oke. Sip, terima kasih Mas Hanif. Jadi inherent risk itu disebut juga risiko bawaan atau risiko melekat ya. Risiko yang sebenarnya bukan tidak bisa ditanggulangi, tapi secara natural dia muncul dari adanya akun atau adanya proses bisnis. Tadi dicontohkan kalau misalnya dia lender gitu atau bisnis yang fokus industrinya adalah memberikan pinjaman, maka risiko gagal bayar itu ada. Kalau misalnya dia perusahaan yang fokus utamanya adalah jual beli inventory, persediaan, maka keusangan persediaan atau kehilangan persediaan itu menjadi inherent risk. Kalau misalnya dia adalah lembaga-lembaga keuangan yang mengelola cash dalam jumlah yang besar, risiko kehilangan kas itu tanpa adanya pengendalian pun itu sudah sangat tinggi. Jadi inherent risk sekali lagi adalah risiko yang melekat secara natural sudah ada pada akun, pada siklus, pada organisasi sebelum adanya proses pengendalian intern. Nah, acceptable audit risk ini adalah risiko yang mau tidak mau diterima oleh auditor gitu. Terutama ketika dia sudah mengeluarkan satu opini audit, tetapi ternyata masih terjadi salah saji yang itu material. Atau biasanya ada yang memberikan definisi lebih mudah adalah risiko ketika auditor salah memberikan opini atau tidak tepat dalam memberikan opini. Nah, kenapa acceptable audit risk ini bisa terjadi? Ya karena banyak sebab. Salah satunya misalnya sampelnya kurang atau pendekatan auditnya tidak tepat, prosedur auditnya kurang pas dan seterusnya. Next adalah penerimaan klien atau keputusan untuk kita menerima atau tidak menerima klien dan melaksanakan audit planning yang awal ya, penyusunan audit planning yang awal. Initial audit planning ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah client acceptance. Client acceptance itu berarti seperti kemarin saya ceritakan, kalau kita berada di sektor publik tidak ada proses client acceptance karena auditor atau pemeriksa, dalam hal ini adalah badan pemeriksa atau APIP, Inspektorat Jenderal, BPKP, kalau untuk audit kinerja dan audit tujuan tertentu, dia sudah punya mandat gitu ya. Dia sudah punya undang-undang, dia sudah punya ketentuan yang membuat pelaksanaan audit itu lebih powerful. Artinya sudah ada dasar hukum yang mengatur, yang melindungi pelaksanaan audit. Tapi kalau client acceptance itu di sektor privat perlu ada semacam komunikasi, diskusi, bargaining mungkin, hitung-hitungan dari mulai audit fee sampai dengan scope audit sehingga nanti diputuskan oke kita terima atau tidak terima permintaan audit dari klien. Yang kedua adalah continuance. Continuance itu biasanya berkelanjutan ya. Kalau misalnya tahun lalu sudah diaudit, maka biasanya akan di-maintain kalau di sektor privat untuk harapannya tentu tahun berikutnya mendapatkan kesempatan untuk mengaudit lagi. Yang kedua,
sebagai bagian dari client acceptance itu tentu mengidentifikasi apa alasan klien sehingga dia minta audit. Apakah karena ini memang amanat misalnya RUPS, atau klien mau minta pinjaman ke bank, atau ada tujuan yang lain gitu ya. Jadi perlu diidentifikasi juga alasan-alasan yang dimiliki oleh klien sehingga dia meminta adanya audit. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman gitu ya, mendapatkan pemahaman dengan klien sehingga tadi tujuan yang saya sampaikan di awal tidak terjadi kesalahpahaman antara auditor dengan klien. Dan yang keempat adalah kita bisa mengembangkan audit strategi secara keseluruhan atau strategi audit yang memungkinkan tujuan-tujuan audit tadi bisa kita capai ya. Jadi ini menjadi beberapa langkah atau tahapan pada audit planning awal, perencanaan audit awal. Kita lihat detailnya. Yang pertama adalah client acceptance and continuance. Kalau dia adalah klien yang baru, maka perlu ada investigasi terhadap klien yang baru ini. Pengertian investigasi ini bukan berarti semacam audit investigasi, teman-teman ya. Mungkin bisa membuat arti investigasi ini secara lebih general ya, mempertanyakan, mencari informasi dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya dia melaksanakan investigasi atau proses permintaan informasi ini? Biasanya jika sebelumnya sudah diaudit, maka auditor yang baru ini memerlukan komunikasi gitu dengan auditor sebelumnya ya. Auditor yang lalu ini kita perlu komunikasi dan biasanya ada proses permintaan izin kepada klien untuk kita berkomunikasi dengan auditor yang lalu mengenai sifat penugasan atau mungkin opini sebelumnya apa dan seterusnya. Walaupun kalau seperti laporan keuangan kan perusahaan yang sifatnya sudah go publik bisa diakses ya, tapi mungkin ada hal yang sifatnya khusus yang memungkinkan atau yang memerlukan komunikasi lebih rinci dari auditor saat ini kepada auditor sebelumnya. Itu kalau auditor, kalau kliennya klien yang baru. Tapi kalau continuance client atau continuing client, klien yang sudah menjadi auditi tahun lalu, maka yang diperlukan adalah proses evaluasi. Gitu. Ada nggak isu-isu yang perlu dievaluasi via audit atau bahkan integritas klien yang menjadi pertimbangan saat ini kita memutuskan atau tidak memutuskan berlanjut atau tidaknya proses audit tahun berjalan. Artinya tahun lalu misalnya kita terima permintaan auditnya, tahun ini ada tawaran lagi, tetap ada proses evaluasi ini. Misalnya tahun lalu tidak ada masalah hukum, tapi ternyata pada tahun ini klien memiliki masalah hukum gitu yang menjadi perhatian publik. Maka bisa jadi auditor akan berpikir 2 kali untuk menerima. Atau kalaupun menerima misalnya perlu ada penyesuaian dari sisi pendekatan audit, biaya, jumlah personel, dan seterusnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi alasan dari klien atas permintaan audit ini. Yang pertama adalah ada 2 faktor utama yang tadi sudah kita juga singgung ya. Jadi kita tadi menyinggung terminologi risiko. Sebenarnya selain inherent risk dan audit acceptable risk, tentu saya yakin teman-teman sudah familiar dengan control risk dan juga detection risk. Risiko pengendalian dan risiko deteksi. Tapi pada tahapan ini kita fokus dulu kepada apa yang disebut dengan audit acceptable risk dan juga inherent risk. Jadi 2 hal yang sangat mempengaruhi acceptable risk. Yang pertama adalah likely statement user. Yang kedua adalah intended use of the statement. Jadi ini sangat berhubungan dengan kira-kira siapa sih stakeholder utama dari klien, tujuan penggunaan laporan keuangannya tadi apa hal yang bisa mempengaruhi klien maupun para pengguna tadi, para stakeholder tadi. Sehingga ketika kita bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dituju dari laporan keuangan tadi atau yang akan menggunakan laporan keuangan tadi, maka kita bisa membuat analisis risiko dengan lebih memadai. Misalnya kalau misalnya penggunanya adalah para regulator, kehati-hatiannya itu harus lebih gitu ya, daripada sekedar
pihak internal atau manajemen sendiri yang membutuhkan untuk tujuan tertentu apapun itu tujuannya. Jadi semakin luas, semakin banyak, semakin penting, semakin memiliki satu regulasi pihak-pihak yang dituju oleh user tadi dalam penyusunan laporan keuangan, maka semakin perlu juga analisis risiko dengan mendalam. Mungkin kalau misalnya yang dituju tadi adalah para regulator, kita bisa membuat risiko penugasannya tadi lebih tinggi. Artinya kehati-hatiannya akan lebih besar. Yang kedua adalah kemungkinan-kemungkinan adanya bukti audit yang kita akumulasikan. Nah, ini posisi bukti auditnya seperti apa gitu ya. Apakah dia dimiliki oleh publik? Kalau misalnya dia dimiliki oleh publik, berarti sebenarnya dari sisi alasan audit, kita mungkin akan lebih mudah gitu ya. Akan lebih masuk akal bagi auditor untuk melihat, oh kalau misalnya dia adalah perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian dia secara aktivitas banyak melaksanakan pelayanan publik, dia ingin memberikan akuntabilitas kepada masyarakat, dan transaksi-transaksi atau bukti-bukti yang terkait proses bisnis dia sebenarnya menyangkut banyak hajat hidup orang banyak, ya sebenarnya reason atau alasan untuk pelaksanaan audit itu semakin bisa kita tebak gitu ya, atau kita bisa analisis dengan relatif lebih mudah. Kalau misalnya yang kedua alasannya adalah dia memiliki hutang gitu, memiliki hutang yang sangat ekstrim, hutang yang sangat besar. Terus kita diminta melaksanakan audit. Nah, ini perlu diperdalam juga apakah tujuan ini untuk mencari pinjaman, mencari pembiayaan atau ada tujuan yang lain gitu. Seperti hanya yang ketiga gitu ya. Mungkin ada kalanya dia mau dijual perusahaan ini, mau merger kah, mau bergabung dengan perusahaan lain atau mau diakuisisi dengan cara apapun, maka opini audit kita juga pasti akan sangat mempengaruhi proses tadi. Misalnya kalau dia perusahaan yang punya utang, ingin cari pinjaman, ekspektasi dia tadi pasti mendapat opini unqualified. Sementara kalau dapat opini unqualified, kita harus meyakini bahwa secara laporan keuangan dia memang sudah sangat memadai, sistemnya bagus dan seterusnya. Hal ini juga berhubungan pada tahapan berikutnya, masalah pemahaman ya, pemahaman antara auditi dengan auditor. Yang pertama adalah terminologi audit atau engagement term. Engagement term itu ya kita bicara yang saya sebut di awal tadi, skop auditnya bagaimana sih? Apa yang menjadi konteks penugasan auditor, sejauh mana tanggung jawab auditor dengan auditi, ini harus sama-sama dipahami antara public accountant atau auditor dengan klien tadi. Jangan sampai ada miskomunikasi. Dan secara spesifik standar telah menyebutkan pada saat membuat surat penugasan atau perikatan audit antara auditor dengan auditi, setidaknya harus memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah apa objektif atau tujuan auditnya. Yang kedua adalah apa tanggung jawab dari auditor dan manajemen. Misalnya kalau tanggung jawab manajemen jelas menyiapkan laporan keuangan, sementara tanggung jawab auditor adalah memberikan opini. Yang ketiga adalah berapa lama waktu audit itu dilaksanakan, schedule-nya, dan juga berapa biaya atau berapa biaya auditnya. Ini sekali lagi hanya ada di sektor privat, terutama untuk yang ini, karena di sektor publik pembiayaannya akan dilaksanakan oleh kantor auditor itu sendiri gitu ya. Berbeda dengan sektor privat yang akan dibiayai oleh klien. Dan perlu juga auditor ini menginformasikan kepada klien bahwa auditor tidak bisa menjamin 100% jika ada seluruh tindakan fraud akan bisa terungkap, terutama kalau auditnya laporan keuangan. Jadi seperti halnya juga terjadi pada sektor publik di negara kita, seringkali banyak diskusi kan ya. Kenapa sih opini Pemda tertentu, Pemda X misalnya, mendapatkan WTP 2-3 tahun berturut-turut, tetapi kemudian ada tindakan fraud yang mengakibatkan adanya operasi tangkap tangan misalnya oleh KPK. Ini juga bagian isu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Di satu sisi auditor memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan risk assessment, termasuk adanya risiko adanya fraud, tetapi di sisi lain memang auditor tidak bisa menjamin dengan penugasan audit laporan keuangan, dia bisa mengungkap seluruh tindak
atau aktivitas fraud yang mungkin saja terjadi. Berbeda misalnya kalau penugasannya akan dilaksanakan secara khusus melalui contohnya ya audit investigatif. Gitu. Nah ini klien juga harus memahami ya keterbatasan yang dimiliki oleh auditor ini. Dan tahapan berikutnya adalah membuat audit strategi audit secara keseluruhan atau overall audit strategy. Ini harus mempertimbangkan yang pertama adalah bisnis klien dan industrinya apa, ada enggak proses-proses spesifik yang melibatkan bisnis dan industri klien, bagaimana tren yang terjadi pada tahun berjalan atau tahun yang diaudit dan seterusnya. Yang kedua adalah apakah ada risiko adanya material misstatement, area-area yang berisiko terjadi salah saji secara material, baik pada level akun, level siklus, atau bahkan keseluruhan laporan keuangan. Yang ketiga adalah jumlah dari cabang atau sebaran lokasi klien ya. Sebaran lokasi kliennya di mana saja gitu. Makin banyak tentu risikonya makin besar. Makin banyak berarti jumlah auditor yang diperlukan kemungkinan akan juga lebih besar dibandingkan dengan klien yang hanya memiliki satu tempat atau satu kantor. Yang terakhir adalah bagaimana perhitungan atau analisis SPI-nya, internal control dari pemeriksaan audit yang lalu atau audit sebelumnya. Saya kemarin sudah jelaskan ya, kalau SPI-nya bagus, berarti risikonya relatif akan rendah ya, terutama untuk risiko pengendaliannya. Nah, dengan adanya strategi awal ini atau preliminary strategi ini, auditor akan terbantu untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dan staffing-nya. Siapa saja staf yang ditugaskan untuk melaksanakan audit ini, kemudian dia perlu nggak tenaga ahli atau konsultan gitu. Misalnya, saya berikan contoh, klien industri ini adalah klien yang punya spesifikasi di oil and gas gitu, perusahaan-perusahaan perminyakan dan gas bumi. Sementara sejauh ini di staf kantor akuntan ini tidak ada yang memiliki pemahaman proses bisnis atau belum punya pengalaman dalam pemeriksaan oil and gas sektor, sehingga diperlukan untuk tenaga ahli. Yang lain yang contoh lebih mudah misalnya pemeriksaan terhadap konstruksi gitu ya, konstruksi bangunan gedung, jembatan. Pokoknya klien ini misalnya adalah perusahaan yang fokusnya ke bidang-bidang konstruksi, sementara auditor juga belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek konstruksi. Maka ini akan diminta untuk atau kemungkinan memerlukan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan pemahaman pada dunia konstruksi. Ini contoh ya, kenapa strategi tadi sangat memengaruhi proses audit berikutnya dan juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang kita peroleh pada tahap perencanaan awal ini. Tahapan ketiga adalah mendapatkan pemahaman dari klien bisnis and industry atau pemahaman bisnis klien dan industri yang sejenisnya. Jadi ada sebuah resiko yang disebut dengan risiko bisnis klien. Ini kalau di tempat kami dibuatnya adalah sebuah matriks MRB atau matriks risiko bisnis. Kalau di bahasa Inggris itu namanya PRM ya, sama saja ya, Business Risk Matrix. Untuk mengetahui kira-kira ada nggak klien memiliki risiko yaitu gagal mencapai tujuan pendirian dari klien ini atau tujuan pendirian perusahaan ini. Yang paling mudah kalau namanya perusahaan kan tujuannya mencapai laba gitu ya. Balik lagi ke situasi sekarang, kita sedang ada pandemi. Saya kemarin diskusi dengan satu kawan di sektor pariwisata, dia mengelola perhotelan gitu. Sekarang tahun ini sektor perhotelan ini babak belur seperti hanya sektor transportasi publik ya, maskapai penerbangan, mungkin juga kereta api dan seterusnya, karena situasi pandemi orang tidak banyak berpergian, tidak banyak mobilisasi, sehingga omsetnya turun drastis dan bahkan banyak yang gulung tikar gitu ya. Beberapa maskapai di luar negeri itu bahkan sampai tutup. Nah, ini bagian dari risiko bisnis klien bahwa mereka tidak bisa mencapai
tujuannya, mencapai objektifnya yaitu mencapai laba atau minimal tetap eksis, going concern. Ini menjadi bagian dari matriks risiko bisnis. Kenapa objektif ini tidak bisa tercapai, atau apa saja hal yang bisa mempengaruhi industri dan dunia bisnis yang dimiliki oleh klien? Ya beberapa sebab ini ya. Pertama adalah decline in economic condition, resesi, pandemi seperti saat ini, peperangan, dan seterusnya. Yang kedua adalah IT ya. IT ini menarik karena di satu sisi dia bisa mengupgrade beberapa perusahaan yang awalnya tidak diperhitungkan menjadi perusahaan-perusahaan sangat besar ya. Beberapa startup bahkan di Indonesia dianggap sudah menjadi penguasa industri atau penguasa ekonomi di Asia dan Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, mungkin sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang dulu mengandalkan tenaga manual tergusur dengan adanya information dan teknologi ini gitu. Perusahaan-perusahaan yang dulu misalnya sektor transportasi sebelum adanya transportasi online sempat berjaya gitu, taksi-taksi yang offline, kemudian begitu adanya transportasi online yang mengedepankan pendekatan IT, beberapa di Indonesia sudah tutup, sudah gulung tikar. Perusahaan-perusahaan yang zaman dulu mengutamakan jumlah SDM sebagai satu kapital atau satu modal untuk melaksanakan kesuksesan usaha, sekarang banyak yang tidak lagi mengandalkan semata jumlah orang gitu, tapi lebih meng-create artificial intelligence misalnya, atau banyak hal sehingga memudahkan sekaligus membuat proses usahanya menjadi makin efisien. Demikian juga dengan global operation ya, operasi-operasi global atau perusahaan-perusahaan yang mungkin secara global dia kuat, mungkin dia akan bertahan, sementara di sisi lain yang dia hanya mengandalkan lokal, bisa jadi bertahan, bisa tidak. Ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor global, dan termasuk adalah faktor sumber daya manusia tadi. Kita lihat di sini, di figur 83 ini adalah tahapan yang bisa kita laksanakan untuk memahami proses bisnis klien, dari mulai kita melihat lingkungan industri dan lingkungan eksternal dari klien itu sendiri, kemudian bagaimana dia bisa beroperasi secara day to day untuk melaksanakan operasi perusahaan, kemudian sisi manajemen dan tata kelolanya bagaimana, apa saja tujuan-tujuan strategisnya dia, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan seterusnya. Kemudian yang juga tidak kalah penting, biasanya kaitan dengan pengukuran dari kinerja ya. Ini bisa identik dengan KPI atau IQ misalnya. Ini biasanya visi, misi, dan sebagainya. Renstra, yang di sini adalah tata kelola, etik, dan seterusnya. Kalau yang di atas ya kita bicara soal industri dari klien. Kenapa kita perlu memahami yang ini? Yang kotak yang pertama ini adalah industri dan external environment atau lingkungan industri dan lingkungan eksternal ya. Yang pertama, ada hubungan yang sangat spesifik antara risiko dengan industri yang spesifik. Tadi risiko kegagalan, risiko omset turun, risiko terjadinya kebangkrutan melekat pada perusahaan-perusahaan transportasi, industri perhotelan, dan jasa yang serupa pada saat pandemi. Tapi di sisi lain pada saat pandemi, perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis di sektor kesehatan melejit. Di sektor yang berhubungan dengan kesehatan, mungkin teman-teman kalau yang suka atau pernah mempelajari jual beli saham gitu ya, beberapa perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia nilai sahamnya meringkat drastis, termasuk anak-anak perusahaan yang memproduksi alat kesehatan tertentu gitu. Kalau misalnya kemarin bicara vaksin, yang memproduksi bukan vaksinnya saja, tapi jarum suntik yang digunakan itu sangat terpengaruh dengan situasi pandemi sekarang. Risiko yang lain misalnya kalau di Timur Tengah itu ada konflik, maka harga minyak sangat membumbung tinggi karena dianggap kelangkaan terjadi gara-gara ada peperangan dan seterusnya di tempat-tempat tertentu yang sangat memiliki andil dalam produksi minyak di dunia. Nah, ini contoh asosiasi yang sangat spesifik antara satu industri tertentu dengan situasi yang ada di situasi global. Yang kedua adalah
secara umum gitu ya, ada risiko-risiko yang melekat yang sifatnya sama atau ada inherent risk yang sifatnya common, yang sifatnya seragam terhadap para klien yang memiliki kesamaan industri. Industri perhotelan, kalau pandemi ya semuanya mau dimanapun gitu, bahkan di Bali itu dianggap terdampak paling parah gitu dibandingkan di kota-kota lain. Industri farmasi di seluruh dunia sedang berjaya saat ini. Jadi mau dia perusahaan kecil, perusahaan besar, mau dia pengecer APD yang ada di online shop, jualan masker saja atau barang-barang tertentu yang sifatnya kecil tapi di sektor kesehatan, ataupun dia perusahaan-perusahaan pabrikan besar tapi di sektor kesehatan, semuanya juga berjaya. Jadi ini sifatnya common ya, melekatnya itu common pada industri tertentu. Dan yang ketiga, ada kalanya diperlukan standar akuntansi yang spesifik gitu, yang unik untuk masing-masing perusahaan atau untuk masing-masing sektor. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik gitu ya, SAK ETAP misalnya untuk yayasan dan seterusnya, maka secara spesifik yayasan ini tidak punya atau tidak mencari keuntungan dan diperlakukan satu standar akuntansi yang berbeda dengan yang lain. Begitu hanya mungkin di tempat-tempat lain, perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kekhususan industri, dia memiliki kekhususan standar akuntansi atau pendekatan akuntansi yang sangat spesifik. Kedua adalah proses bisnis dan operasi dari klien ya. Ini kita perlu tahu yang pertama adalah sumber penghasilan dia tuh yang utama dari mana sih gitu. Kemudian siapa saja customer-customer kunci atau pelanggan-pelanggan utama dan supplier-supplier yang sangat berpengaruh kepada proses industri yang ada di audit kita. Yang ketiga adalah dari mana saja penghasilan atau pendapatan atau pembiayaan yang dia miliki. Sehingga kita juga bisa memasukkan itu ke dalam related parties yang keempat ini ya. Ada nggak hubungan istimewa dengan pihak-pihak tertentu, dengan klien lain atau dengan perusahaan lain sehingga kita bisa memahami secara utuh bisnis dan operasi dari klien ini. Yang tidak kalah menarik dan ada beberapa rekan saya yang sangat suka melaksanakan ini ya, atau dia pendekatan awal pada saat audit itu biasanya melaksanakan ini adalah tour the plant and office. Jadi dia melaksanakan observasi dengan cara berkeliling, jalan-jalan di sekitar kantor perusahaan atau tempat perusahaan itu beroperasi untuk melihat gitu. Apa saja sih secara fisik fasilitas yang dimiliki oleh si klien ini, kemudian ada nggak kira-kira pengamanan aset yang memadai, terutama memang tour the plant and office ini akan membuat auditor lebih mudah memahami soal pengamanan aset. Kan tujuan perusahaan itu ada banyak ya, yang misalnya kalau kita paling sering mendengar kan adanya laba gitu kan. Tapi ada tujuan lain sebenarnya adalah masalah pengamanan asetnya. Aset ini akan tetap dimiliki, akan tetap concern. Dengan adanya pengamanan aset yang memadai, dia masih memungkinkan untuk bisa melaksanakan industrinya dengan baik, sehingga bisa going concern dan menghasilkan laba. Jadi memang tujuan dari perusahaan berdiri ini saling berkaitan. Nah, dengan adanya aktivitas untuk tour the plant and offices ini, kita bisa melihat ada nggak sih pengendalian terhadap aset, safeguard-nya bagaimana, termasuk kira-kira apa saja sistem akuntansi yang bisa berpengaruh kepada pencatatan ataupun hal lain yang terkait aset. Contoh, kalau kita lagi muterin pabrik, ada mesin-mesin yang teronggok gitu saja, ada mobil-mobil yang rusak, kendaraan yang terabaikan, kemudian bangunan yang mungkin sudah lapuk, kemudian tidak dioperasionalkan kembali. Kita perlu nanya kan bangunan ini, kendaraan ini statusnya seperti apa, rusak berat ataukah bagaimana, maintenance-nya bagaimana, mau dihapuskan ataukah tidak, kalau dihapuskan rencana kapan dan sebagainya. Jadi akan sangat mempengaruhi beberapa aspek terutama dari sisi aset. Next adalah pihak-pihak lain yang berhubungan ya. Bisa kita anggap sekedar dia related parties atau kita anggap dia memiliki hubungan istimewa gitu. Misalnya di sini ada perusahaan-perusahaan terkait ya yang terafiliasi, anak perusahaan atau bahkan owners,
principal owners, pemilik saham utama dari klien kita, siapapun pihak lain yang memiliki deal dengan klien, siapapun pihak lain yang memiliki hubungan dengan klien, atau siapa saja pihak-pihak yang bisa mempengaruhi manajemen atau klien dalam membuat kebijakan. Contoh yang paling gampang kalau di sini kan regulator ya. Kalau yang di atas ini kan berarti bagian dari manajemen ya. Mungkin di sini ada anak perusahaan atau kebalikannya induk gitu. Di sini ada owners, pemilik, dan seterusnya. Ini mungkin yang ketiga ini adalah bisa supplier, bisa customer. Next adalah manajemen dan tata kelola. Nah, ini kayaknya teman-teman juga mendapatkan tugas yang ini ya, membuat atau memahami struktur organisasi. Kadangkala kita diberikan narasi gitu tentang job desk dari masing-masing struktur atau bagian, tapi begitu kita baca bingung gitu, karena tidak tampak dalam satu struktur organisasi yang rinci atau tidak terlihat dalam flowchart atau diagram. Padahal kalau misalnya dibuat dalam bentuk flowchart atau diagram, mungkin akan lebih mudah membaca dan menganalisisnya. Yang kedua adalah apa saja sih aktivitas dari pemilik atau dari pengurus gitu ya, dari board-nya tadi. Mungkin di sana ada top manajemen yang memiliki satu struktur utama bersama dengan beberapa orang direksi yang membantu, termasuk apa saja aktivitas yang dimiliki oleh komite audit gitu. Sehingga temuan-temuan atau isu-isu yang dimiliki oleh audit komite ini juga bisa bermanfaat bagi pelaksanaan audit kita. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita juga bisa meminta dokumen-dokumen ini. Corporate charter itu bahasa kita yang mudah adalah akta pendirian perusahaan gitu ya. Akta pendirian perusahaan yang di situ ada ADART, kemudian dulu rumusan perusahaan itu berdiri bagaimana dan seterusnya. Kode etik termasuk minute meetings, notulen-notulen rapat yang ada yang dimiliki oleh manajemen, dan kita bisa mengakses ini sebagai bagian yang bisa jadi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan audit kita. Jadi pada ujungnya dengan adanya governance ini akan muncul namanya strategi dari perusahaan yang diikuti dengan proses bisnis yang dimiliki oleh klien tadi. Untuk kode etik di luar negeri, SEC itu di kita semacam otoritas jasa keuangan ya. Jadi misalnya kalau di Indonesia, maka OJK-nya akan memerintahkan atau mengharuskan public company untuk mendisclose. Ini kalau di sana berdasarkan Undang-Undang SOX ya, Sarbanes-Oxley Act. Ini nama 2 orang anggota Dewan atau Legislatif yang menginisiasi adanya undang-undang pada saat beberapa tahun yang lalu ya, 2000-an awal kalau tidak salah, terjadi beberapa kasus keuangan di Amerika, kemudian mereka mempropos undang-undang ini, dan salah satunya adalah SEC sekarang ini mengharuskan masing-masing perusahaan publik atau setiap perusahaan publik untuk mendisclose, menyatakan apakah dia sudah mengadopsi kode etik yang berlaku atau diberlakukan untuk seluruh manajemen ya, termasuk yang senior manajemen. Jadi termasuk SEC ini mengharuskan juga perusahaan itu untuk mendisclose ada tidaknya amendement atau waiver terhadap kode etik yang ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita berlanjut kepada klien objektif dan strategi. Pak, mau nanya dong. Silakan. Kan sekarang kan lagi corona ya. Terus kan katanya kalau yang perusahaan terbuka itu kan harus diaudit ya Pak. Ya. Nah kan kalau corona kan kemarin tuh kalau waktu PSBB kan susah ya kalau mau kayak mau berpindah tempat movingnya susah gitu. Nah terus kan pasti ada kendala kan bagi auditor buat nyusun strategi, kayak misalnya nggak bisa observasi ke kantor klien. Nah itu gimana Pak? Kayak misalnya tuh kayak susah gitu menyusun strategi, bisa nggak auditor nolak gitu, nolak yang perusahaan terbukanya itu ya buat diaudit? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Kalau di saya di sektor publik kan seperti saya sampaikan nggak ada gitu Hana ya kesempatan untuk menolak ya. Yang ada kan yang bisa saya mungkin saya lakukan adalah merubah atau merevisi strategi audit, dan itu kami lakukan kemarin, terutama pada saat laporan keuangan yang lalu. Kami mulai bulan Januari pertengahan atau Januari akhir ya,
baru jalan dapat 1 bulan, hampir 2 bulan, di bulan Maret awal itu semuanya sudah lockdown. Jadi saya sempat di rumah itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk ke kantor, dan posisi klien pada saat itu tidak siap dengan atau tidak menyangka dengan adanya pandemi. Jadi dokumen itu juga masih banyak berupa dokumen fisik, belum ada scan dokumen, dan dari auditor pun juga belum menyiapkan semacam guidance atau standar untuk pelaksanaan audit. Kira-kira gimana sih audit di masa pandemi gitu. Jadi hal ini menjadi satu tantangan yang perlu dihandle gitu oleh para auditor. Nah, kalau tahun ini relatif lebih tertata, dalam arti masih ada risiko kita tidak bisa traveling kemana-mana, tetapi pendekatannya sudah lebih enak. Jadi klien mayoritas sudah siap dengan dokumen elektronik, terutama kalau kantor-kantor yang ada di kementerian-kementerian yang ada di Jakarta dan punya cabang di seluruh Indonesia. Kalau yang Pemda, saya dengar beberapa masih memiliki tantangan ini. Tetapi kalau yang perusahaan-perusahaan publik, atau keyakinan saya sekian tahun yang lalu pernah meriksa sebuah BUMN. Menurut saya mereka lebih ready gitu dalam hal sistem akuntansi termasuk dokumentasinya. Jadi tantangannya sekarang justru berada di auditor itu gitu. Bisa nggak dia melaksanakan proses audit dengan adanya data elektronik. Kalau misalnya selama ini dia pakai pendekatannya biasa konvensional gitu ya, baca berkas, tidak bisa ngolah data, atau tidak memiliki pendekatan yang memadai, ini akan menjadi kesulitan. Tapi kalau di tempat kami syukurnya gitu ya, sudah difasilitasi beberapa tools, baik tools untuk meeting, baik tools untuk pengolahan data, sehingga tantangannya akan lebih mudah diatasi. Saya bilang bukan tidak ada sama sekali, tapi relatif masih bisa dihandle gitu. Dan untuk perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan publik, saya yakin kondisinya kurang lebih sama. Atau bahkan secara sistem akuntansi dan dokumentasi kayaknya ini masih analisis saya perlu nanya ke teman-teman kantor akuntan publik ya. Mereka sepertinya lebih siap gitu dengan adanya sistem informasi akuntansi yang lebih memadai. Begitu, Hana. Intinya prosedur auditnya tetap harus strategi auditnya tetap dirubah gitu dengan adanya pandemi. Kalau dulu gampang traveling kemana-mana, sekarang wawancara harus lewat video conference atau lewat Zoom dan media conference yang lainnya. Kalau dulu kita bisa datang untuk tour the plant and office, cek fisik bisa langsung datang ke gudang. Sekarang bisa kita minta, nah ini ada risiko juga. Contoh cek fisik ya. Cek fisik kalau dulu kan mudah, kita tinggal datang sendiri, ditemani oleh auditi, temani oleh klien, ngelihat inventory, ngelihat aset tetap. Sekarang kan belum tentu bisa. Dan salah satu alternatif yang kemarin dikembangkan misalnya kita minta internal auditor atau pegawai yang ada di sana menampilkan video secara real time kondisi situasi fisik dari apa yang ingin kita uji gitu. Apakah itu aset tetap, inventory dan seterusnya. Demikian, Hana. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Di aspek tujuan dan strategi klien ini, sebelumnya kan kita sudah memahami ya bahwa kalau klien sudah memiliki satu tujuan, maka klien akan mengembangkan berbagai strategi, berbagai cara untuk mencapai tujuan organisasinya. Tujuan organisasinya tadi ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, apakah itu untuk menjaga kelangsungan usaha, mencapai laba, atau mendapatkan laba, termasuk untuk melaksanakan pengamanan terhadap aset. Dan kita harus memahami apa saja klien objektif. Mungkin kalau pas ketemu klien-klien yang seperti tadi, perusahaan-perusahaan privat yang tujuannya mencapai laba, ya kita bisa melihat. Tapi kalau ketemu klien yang misalnya sektor publik atau dia tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan, bisa jadi pendekatannya akan berbeda gitu. Ini sekaligus akan dipengaruhi oleh 3 hal ini. Yang pertama adalah keandalan dalam hal laporan keuangannya, kemudian apa efisiensi dan efektivitas dari operasinya. Artinya ini nanti akan berhubungan dengan performan ya, atau kinerja dari klien tadi. Maka biasanya untuk yang efektivitas dan efisiensi ini ditambahkan aspek ekonomis menjadi aspek 3E,
yang akan diukur atau akan dievaluasi dengan proses yang disebut dengan audit kinerja. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka di Indonesia yang agak unik untuk audit laporan keuangan di sektor publik ya, di sektor publik ini tujuannya tidak hanya memberikan opini, tapi juga penilaian terhadap 3 hal ini ya, SPI, kepatuhan, dan keandalan laporan keuangan. Jadi di Indonesia sekali lagi tujuan audit untuk sektor publik tidak hanya, kalau di private kan biasanya fokusnya untuk memberikan opini, tapi kalau di sektor publik ditambahi di SPI, kepatuhan, dan keandalan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku umum ataukah belum. Measurement dan performance ini berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan sebagai contohnya adalah penilaian terhadap indikator kinerja gitu. Key Performance Indicator atau indikator kinerja kunci ya. Indikator kinerja kunci ini akan kita lihat, akan kita evaluasi dan berbagai cara bisa kita lihat tergantung apa standar, tergantung apa indikator yang mereka tetapkan. Bisa saja ini contoh beberapa hal yang bisa kita cek ya, bagaimana market shares-nya, kemudian bagaimana perhitungan sales per employee, pertumbuhan dari unit sales, kemudian berapa pengunjung websitenya dia, berapa penjualan baik yang dimiliki oleh kantornya dia sendiri atau industri lain yang sejenis, kemudian apapun hal-hal yang sangat berkaitan dengan hal-hal yang bisa diukur untuk keterbandingan kinerjanya mereka atau keterbandingan klien ini, maka ini bisa kita gunakan. Nah, termasuk yang sangat penting adalah perhitungan rasio dan benchmarking terhadap para kompetitor. Jadi ini akan menjadi satu benchmark atau perbandingan yang cukup relevan dan memadai ketika kita melihat tahun ini industri sejenis growth, kenapa kok klien kita loss? Atau kebalikan, tahun ini industri yang lain itu sedang terpukul gitu dengan satu proses bisnis yang mirip atau produk yang mirip, tapi kenapa klien kita malah bisa bangkit atau malah bisa omsetnya bagus, labanya tinggi dan sebagainya. Ini menjadi benchmarking yang harus kita lihat terlepas itu meningkat dengan baik atau meningkat dengan tajam atau bahkan menurun dengan drastis. Tahapan keempat adalah mengakses risiko bisnis klien ya. Yang tadi kegagalan klien untuk mencapai tujuannya. Nah, ini kita bisa kembangkan dari pertanyaan pertama adalah kira-kira concern kita apa sih terhadap klien bisnis risk ini? Ada nggak hal-hal tertentu yang membuat kita makin aware bahwa ketika ada risiko bisnis klien ini, ada laporan keuangan yang sangat terdampak gitu, yang sangat mungkin dipengaruhi gara-gara adanya risiko ini. Misalnya kita memeriksa perusahaan yang menjual properti ya, atau fokusnya jual beli properti. Lagi-lagi di situasi sekarang, propertinya misalnya dia sudah punya listing cukup banyak gitu, hasil dari kulakan tahun yang lalu. Kemudian tahun ini pasar propertinya lesu, dia tidak bisa menjual properti. Nah, ada nggak risiko bahwa dia meninggikan aspek tertentu dari siklus atau meninggikan nilai akun tertentu atau kebalikannya, menurunkan akun-akun tertentu sehingga secara performan dia masih tampak bagus atau setidaknya lebih bagus dari yang seharusnya. Jadi risiko-risiko ini bisa kita analisis gitu untuk melihat kira-kira ada nggak ya dampak dari risiko klien ini terhadap laporan keuangan yang dia sajikan. Klien yang saat ini fokusnya kepada inventory, jualan persediaan, retail, supermarket, dan seterusnya, risiko bisnisnya adalah keusangan persediaan. Taruhlah nilai persediaan yang usang karena mungkin expired sampai batas akhir tidak laku dijual gitu. Misalnya 10%. Tapi kalau misalnya ditampilkan 10%, jangan-jangan menurut klien gitu ya,
nanti nilainya sangat berpengaruh kepada labanya, kemudian dia turunkan. Yang harusnya angka 10% tadi dia buat 5%. Seakan-akan 5% sehingga tampilannya lebih bagus. Yang pernah ramai juga ya tahun lalu masalah di satu perusahaan penerbangan di Indonesia yang saya yakin teman-teman juga sudah pernah mendengar gitu ya. Ada kontrak sewa jangka panjang 10 tahun ke depan sebenarnya, perusahaan yang melayani jasa Wi-Fi on board atau Wi-Fi di penerbangan, pengakuan persediaannya dilakukan sekarang gitu. Tahun ini untuk 10 tahun mendatang, dan itu tidak akrualnya tidak dilaksanakan bertahap per tahun, tapi langsung diakui gelondongan 10 tahun pada satu periode. Sehingga labanya menjadi yang awalnya rugi menjadi laba, walaupun nilai labanya tidak signifikan, tapi kenaikan performance laporan keuangannya sangat drastis. Nah, seperti ini. Ini risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan kemungkinan akan berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Next, setelah kita sudah melihat klien bisnis dan industri, tadi ada proksinya di sini. Kemudian kita juga sudah melihat sekilas tentang bagaimana cara kita memahami bisnis risk klien, maka tahapan selanjutnya akan diperlukan adalah mengakses risk of material misstatement atau risiko salah saji material yang akan disajikan oleh auditi atau yang mungkin saja akan terjadi. Ini sekali lagi berlaku di Amerika saja ya, tidak berlaku di seluruh negara. Mungkin kalaupun di negara-negara yang ada, tentu yang digunakan adalah bukan undang-undang ini, tapi di undang-undang masing-masing. Nah, ini saya skip karena belum tentu relevan. Yang kelima adalah melaksanakan analytical prosedur awal ya. Apa yang dimaksud dengan preliminary analytical prosedur? Maka di tahapan awal audit ini, auditor bisa melaksanakan perbandingan antara rasio-rasio yang dimiliki oleh klien kepada yang pertama adalah industri sejenis. Yang kedua adalah kompetitor. Berdasarkan performa yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Jadi dengan adanya prosedur analitis awal ini, harapannya bisa mengungkap gitu rasio-rasio yang berubah, tren keuangan yang bergerak dan sifatnya unusual ya, tidak biasa atau layak kita pertanyakan. Kenapa kok rasionya segini? Padahal sekali lagi rasio perusahaan lain kompetitor segini atau industri sejenis itu yang seharusnya tidak jauh berbeda. Kenapa kok jumlah dan nilainya sangat signifikan bedanya? Ini manfaat dari preliminary. Contohnya, yang diaudit adalah perusahaan Hillsberg, kemudian perbandingan atau benchmarkingnya ke industri sejenis. Ini tahun 2013 dan misalnya ini tahun 2012 ya. Jadi ini dibandingkan antar industri dengan klien ya. Ini misalnya day to sell inventory secara umum di industri sejenis itu 70 hari dia bisa menjual inventorinya dia, sementara di Hillsberg ini kenapa membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ini pun juga sama ya, 120 ke 74. Kemudian persentase laba bersih, laba kotor ya, gross profit. Di industri sejenis ini 31 pada tahun 2013, di klien 27,85. Ini 27, yang ini 32. Tapi kalau kita lihat, meskipun secara rata-rata di bawah, ini meningkat gitu. Yang tahun 2012 punyanya klien ini meningkat dibandingkan yang ada atau yang dimiliki oleh industri sejenis. Jadi bisa dibilang dari aspek ini dia lebih rendah dibandingkan industri, tapi saat industri nilai rasionya turun, klien kita naik ya dari 27 kepada 2785, meskipun kenaikannya relatif kecil. Tapi sama juga nih, profit marginnya di sini turun, yang dimiliki oleh klien stabil, masih di kisaran 0,05. Dan seterusnya. Jadi tergantung nanti, ini misalnya dia ngambil dari berbagai rasio ya, short term debt buying ability, liquidity activity ratio,
ability to meet long-term obligation dan profitability ratio. Jadi apa saja yang bisa dia bandingkan antara klien dengan industri sejenis atau klien dengan kompetitor, ini akan bisa digunakan untuk membuat satu analisis sebenarnya kinerja klien kita itu standar, menjadi lebih baik, atau bahkan menurun. Jadi, ringkasan dari audit planning pada bagian ini adalah mendapatkan pemahaman terhadap industri klien, yang kemarin saya singkat dengan UTE, Understanding the Entity. Ya. Nanti ketika kita sudah memahami industri klien, akan lebih mudah bagi auditor untuk melaksanakan beberapa tahapan ini. Menghitung materialitas, termasuk menghitung acceptable audit risk, inherent risk, control risk, dan juga detection risk. Yang kedua adalah memahami internal control, dan ini tadi sudah ya di sini, menghitung risiko pengendalian, kemudian mendapatkan berbagai informasi untuk menghitung fraud risk. Ini biasanya disebut dengan fraud risk assessment atau FRAM, dan terakhir kita bisa mengembangkan audit program. Pada saat penyusunan prosedur audit, lagi-lagi dijelaskan juga di sini ya, analytical procedure itu performance-nya atau dilaksanakannya 3 kali pada saat audit ya. Pertama pada saat perencanaan, pada saat pelaksanaan, dan pada saat pelaporan. Jadi ini memiliki tujuan yang spesifik untuk masing-masing tahapan. Misalnya, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah tahapan perencanaan, yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahapan pengakhiran atau pelaporan audit. Untuk tujuan pemahaman klien, pemahaman entitas klien, maka pada tahapan perencanaan ini menjadi tujuan utama. Jadi tujuan utama analytical procedure itu pada tahap perencanaan ya untuk memahami klien gitu. Tujuan keduanya adalah untuk mengevaluasi ada nggak going concern, isu-isu tentang going concern yang menimpa klien. Yang ketiga, ada nggak indikasi salah saji yang mungkin saja bisa terjadi dari perhitungan-perhitungan kita atas laporan klien. Ini menjadi tujuan utama pada saat fase perencanaan. Dan terakhir adalah tujuan mengurangi detail prosedur audit, itu menjadi tujuan kedua. Kenapa yang terakhir ini menjadi tujuan kedua? Karena ini nanti akan dibawa pada substantif test gitu. Ini menjadi tujuan utama. Jadi pada analytical prosedur di tahap pelaksanaan, fungsi utamanya adalah untuk mengurangi detail test. Di situ kita akan bisa memutuskan mana sampel yang paling penting untuk diambil. Sementara untuk menghitung atau memperkirakan adanya indikasi salah saji di tahap pelaksanaan ini menjadi tujuan kedua dari analytical procedure. Ini hanya berbicara analytical procedure dulu teman-teman ya. Kita tidak berbicara TOC, kita tidak bicara TDB, yang kita bicarakan adalah substantive test analytical procedure atau analytical procedure pada tahapan pelaksanaan kalau yang di tengah ini ya. Yang ketiga adalah pada saat pengakhiran atau pelaporan audit, tujuan utamanya adalah menguji kembali yang masalah possible misstatement ini. Biasanya di sini ada jurnal penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi atau reklasifikasi, kita akan uji angkanya sudah tepat ataukah belum. Dan going concern akan menjadi satu tahapan kedua yang perlu atau yang bisa kita laksanakan dari analytical procedure ini. Dan terakhir adalah memilih analytical procedure dari 5 data atau 5 cara yang tersedia. Yang pertama adalah kita bisa bandingkan dengan industri sejenis, kita bisa bandingkan dengan data klien tapi pada periode sebelumnya. Tadi contohnya adalah 2013 ke 2012. Untuk industri data tadi dari Hillsberg Company ya, kepada industri. Berarti industri yang dimaksud di sini adalah ya yang memiliki pola sama dengan Hillsberg Company tadi. Yang ketiga adalah kita bisa menanyakan ekspektasi klien pada awal periode itu seperti apa sih, dan kita bisa compare dengan hasil akhir
dari laporan keuangan yang tersedia di akhir tahun. Jadi contoh tadi indikator kinerja yang ditetapkan di awal, target-target finansial, kemudian harapan klien yang sudah disepakati di awal periode, mungkin harapan para manajemen yang dinyatakan dalam rapat-rapat dan seterusnya, kita bisa minta. Yang keempat adalah ekspektasi dari auditor gitu. Mungkin bisa dengan pemahaman auditor terhadap laporan keuangan klien dan laporan keuangan industri, auditor bisa membuat satu ekspektasi. Nah, itu juga bisa menjadi data yang kita bandingkan. Dan terakhir adalah melihat non-finansial data, isu-isu global, situasi ekonomi di satu negara maupun di satu wilayah, ada tidaknya risiko resesi, ekspor impor, dan apapun data yang sebenarnya tidak secara langsung berasal dari klien atau mempengaruhi klien, tapi dia berasal dari data-data non-finansial. Ini 5 tipe perbandingan yang bisa kita pilih, bisa kita gunakan 1, 2, 3, semuanya, beberapa, terserah kita bisa dengan professional judgment bisa memutuskan mana yang kira-kira tepat untuk kita gunakan ya. Contoh, ini membandingkan antara klien dengan industri, sekaligus sebenarnya membandingkan tren tahun demi tahun ya. Ada contohnya adalah gross margin di sini, industrinya sekian, kliennya sekian. Ini berarti industrinya lebih besar ya. Di 2013, industrinya lebih kecil, tapi di 2014 malah kliennya gross margin-nya turun, sekaligus ini industrinya 14, ini 14 ya, betul ya. Di sini kliennya turun 0,1%, industrinya malah naik. Inventory turnover-nya secara umum rata-rata industri naik, sementara di klien kita turun. Perbandingan-perbandingan internal ini sudah kita pernah bahas di AKSK untuk masing-masing siklus gitu. Kalau dulu ada rasio-rasio di siklus persediaan, apa possible misstatement-nya. Ada siklus penjualan, apa risiko misstatement-nya. Kemudian di siklus misalnya piutang usaha, apa risikonya itu masing-masing sudah ada. Contohnya di sini raw material turnover untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, ada possible misstatement atau salah saji yang mungkin adalah salah saji dari inventory atau COGS atau obsolescence ya, keusangan dari inventory yang digunakan untuk proses manufaktur. Nah, ini semakin banyak atau semakin menumpuk inventory yang akan digunakan untuk proses produksi, maka semakin berisiko proses manufakturnya terhambat, atau sebaliknya, tidak ada proses manufaktur itu membuat inventory tadi semakin menumpuk dan akhirnya usang, sehingga tingkat keusangannya makin meningkat. Ini kita bisa lihat masing-masing nanti komparasinya apa, dan di setiap siklus masing-masing ada possible misstatement yang cukup banyak. Berikutnya adalah contoh perbandingan dari klien itu sendiri, tapi dibandingkan dari periode sebelumnya. Ini persentase dari masing-masing akun untuk hal yang berhubungan dengan income gitu ya. 2014 3934, 2013 3194 ya. Secara net income dia naik. Ini juga diikuti dengan, atau ini juga berasal dari kenaikan net sales. Tapi mungkin kita bisa mencari, ada nggak hal yang unik di sini meskipun secara sales meningkat ya, dari 2,4 menjadi 2,8, naik 0,4%. Tapi kita bisa cek gitu, ada nggak hal yang sifatnya unik gitu di sini. Misalnya, kenapa nih other expense bisa menurun? Apakah penurunan 0,4 ini cukup signifikan untuk mengkontribusikan kepada kenaikan dari net income? Yang lain misalnya, kalau selling expense, ini berarti cukup efisien ya. Dia meningkat cukup banyak untuk salesnya, tapi beban untuk penjualan tidak meningkat secara drastis. Bahkan beban administratifnya menurun untuk tingkat penjualan yang lebih. Nah, ini kita bisa berarti berikan fokus contohnya di sini. Kunci sukses dia salah satunya adalah menekan beban administratif sehingga bebannya lebih sedikit dan memungkinkan net income-nya semakin besar. Kalau COGS-nya di sini misalnya juga dia sudah bisa turunkan aspek
COGS-nya dari 72,3 menjadi 72,1. Ini laba kotornya tidak berbanding jauh ya, perbandingannya tidak jauh, tidak signifikan. Tetapi di sini kita lihat dari sisi expand-nya yang menurut saya terlihat cukup bagus ya. Dia bisa menekan expand cukup banyak. Nah, contohnya begini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat tidak hanya dari sisi faktor keberhasilan di paling bawah ini, tidak hanya kita simpulkan, oh dia meningkat secara laba bersihnya meningkat sekian persen. Tidak berhenti di situ, tapi kita bisa menganalisis secara lebih detail apa sih hal yang paling kontributif terhadap peningkatan atau penurunan laba. Untuk finansial rasio yang tadi sudah ada di depan, ini juga bagian dari apa yang bisa kita pilih, dan di sini ada beberapa finansial rasio yang nanti teman-teman bisa lihat sendiri, dan saya yakin sebelumnya sudah pernah dipelajari di mata kuliah yang lain. Nanti bisa digunakan untuk menghitung, melakukan satu pendekatan mana finansial rasio yang bisa digunakan untuk analytical procedure. Dan simpulan dari analytical procedure yang pertama adalah kita bisa menghitung, mengcompare berbagai rasio dibandingkan dengan ekspektasi auditor termasuk ekspektasi yang lain. Yang kedua, ini digunakan dalam tahapan utama di planning stage atau di tahapan perencanaan. Kita menjadikan salah satu proses pendekatan di perencanaan audit itu menggunakan penghitungan analitis tadi, dan tujuan utama atau manfaatnya kita bisa manfaatkan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji, mengurangi tes-tes detail, meskipun ini menjadi tujuan secondary tadi ya, atau tujuan kedua. Kalau yang identify possible misstatement dan assess going concern, ini menjadi tujuan utama gitu. Oke, untuk paparan atau slide saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan.